Kembali lagi di channel seputar kerjaan. Seperti video yang saya sharing sebelumnya, bahwa saat ini Pertamina Gas Negara sedang membuka lowongan ya untuk program PPS dan PPA ya. PPS sendiri adalah bimbingan profesi sarjana yang dikhususkan untuk pelamar dengan lulusan S1 ya, dengan umur maksimal 30 tahun. Sedangkan untuk PPA sendiri adalah bimbingan profesi ahli ya, yang dikhususkan untuk pelamar lulusan D3 dengan usia maksimal 25 tahun. Untuk periode registrasi sendiri adalah pada tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret 2022. Jadi untuk persyaratannya secara umum adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah usia maksimal saat penutupan pendaftaran adalah 30 tahun untuk PPS lulusan S1 ataupun D4 dan 25 tahun untuk PPA dengan lulusan D3 ya. Kemudian IPK minimal adalah 3 untuk PPS lulusan S1 atau D4 dan 2,75 untuk PPA lulusan D3. Untuk akreditasi perguruan tinggi sendiri dan program studi minimal adalah B ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kesesuaian program studi dengan kualifikasi jabatan. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional PGN. Kemudian bagaimana sih cara mendaftar rekrutmen PPS dan PPA Pertamina Gas Negara? Yang pertama adalah melalui web karir PGN ya, yaitu di situs web karir.pgn.go.id. Baik ya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk mendaftar ya. Pertama kita masuk ke website dulu ya, yaitu karir.pgn.go.id. Agak sedikit lemot ya teman-teman ya, karena memang mungkin banyak yang mendaftar ya, karena memang pembukanya sendiri bukan tanggal 21 dan sekarang baru tanggal 22, kemudian masih banyak yang mendaftar ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita sudah masuk di websitenya karir.pgn.go.id ya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya akun, kita daftar dulu ya. Daftarnya adalah dengan cara sign up ini ya. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa kolom ya yang perlu diisi ya. Terutama adalah nama depan, nama belakang, nomor KTP, email, password, dan confirm password ya. Jadi email ini gunakan email yang aktif. Password ini adalah password yang kita gunakan untuk login nanti ya. Kemudian job spesialisasinya apa ya, ini ada beberapa pilihan ya, nanti disesuaikan aja. Kemudian deskripsi, kemudian apakah kita bersedia untuk ditempatkan di seluruh area ya. Kalau yang bersedia ketik ada yes, jika tidak ketik kata no ya, seperti itu. Jadi ini teman-teman isi dulu ya, saya juga akan mengisi. Jadi untuk job spesialisasi, karena kebetulan background saya adalah HSSE ya, jadi saya akan memilih HSSE.
Nah, ini kemudian jika spesialisasinya tidak ada dalam yang dimaksud dalam kolom pilihan ini bisa ditambahkan di bawahnya di description ya. Jadi kalau ada kita tulis saja HSSP. Setelah itu di sini ada ketentuannya ya. Pertama adalah data pribadi, pendidikan, riwayat pekerjaan, dan organisasi harus dilengkapi setelah aktivasi akun email. Kemudian login pada website PGN Karir. Kemudian yang ketiga, klik menu di menu My PGN Karir untuk melengkapi data pribadi, pendidikan, pekerjaan, dan organisasi. Yang keempat adalah Anda dapat melamar sebuah posisi pada menu company profile, PT, perusahaan kas negara, atau klik tombol pencarian pada halaman home member. Kemudian apabila mengalami kendala atau kesulitan, kita dapat menghubungi ke email recruitment@pgn.co.id. Jadi ini udah komplit ya teman-teman. Kita klik aja submit. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi kalau teman-teman sudah menyelesaikan proses pendaftaran, kemudian nanti akan diminta untuk verifikasi di email ya. Nanti silakan teman-teman buka email aja yang tadi terdaftar, nanti silakan verifikasi ya. Kalau sudah verifikasi selesai, maka kita akan coba masuk ya, sign in. Kemudian masukkan alamat email yang digunakan untuk mendaftar tadi ya. Setelah itu kita masukkan password. Pastiin teman-teman mencatat ya biar tidak lupa. Kemudian kita login. Memang perlu sedikit bersabar ya teman-teman, karena memang trafiknya mungkin sangat padat sekali ya. Mengingat ini baru di beberapa hari pertama, kemungkinan banyak teman-teman yang lain juga mencoba untuk mendaftar. Jadi setelah selesai nanti akan muncul nama kita di sini. Yang pertama kita lakukan adalah menyelesaikan biodata kita ya. Pilih di bagian My PGN Karir. Nanti ketika teman-teman mencoba di rumah, harap sedikit bersabar ya, mengingat membutuhkan waktu yang cukup lama ini ya servernya untuk memproses. Kemungkinan karena memang banyak yang mencoba mengakses situs ini ya. Jadi teman-teman, kita udah masuk di menu My PGN Karir ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah melengkapi biodata diri kita selengkap mungkin ya. Yang pertama adalah nama, kemudian pas foto, kemudian sini ada jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, kemudian nomor KTP, kemudian scan KTP ya, kemudian alamat tempat tinggal, kota, provinsi, kemudian alamat tempat tinggal ya. Sorry, yang address ini berdasarkan KTP ya. Jadi ini dilengkapi status pernikahan, apakah single, apakah sudah menikah ya, jumlah anak, kemudian di save. Setelah itu nanti teman-teman lanjut ke tertarik di pekerjaan apa. Di sini banyak ya, ada nama perusahaan, nanti diklik aja perusahaan kas negara. Nanti detailkan deskripsinya ya. Apakah bersedia untuk ditempatkan di seluruh area, nanti dijawab aja. Kemudian ini detail pendidikan ya. Pastiin teman-teman mengisi sedetail mungkin ya. Kemudian ini adalah pengalaman kerja. Kalau memang belum pernah pengalaman kerja ya paling nggak diisi aja dengan magang ya. Dulu mungkin waktu kuliah pernah magang di mana sih, diisi aja di sini nggak apa-apa. Itu bisa menjadi nilai lebih ya. Kemudian di sini ada referensi ya. Jadi kalau teman-teman punya referensi ketika magang, ini bagus ya dimasukkan ya. Nama bapak yang menjadi pembimbing kita di lapangan ketika magang, kemudian referensi posisi, kemudian nomor teleponnya. Jadi ini akan sangat membantu sekali ya. Kemudian pengalaman organisasi, ini diisi ya. Mungkin teman-teman pernah ikut organisasi masyarakat, atau waktu kuliah aktif di BEM, ataupun waktu sekolah SMA, SMK aktif di OSIS, nanti diisi aja ya. Ini pengaturan akun kita ya, kalau kita akan merubah password. Jadi setelah biodata diri ini kita selesai, baru kita mencoba melamar pekerjaannya. Oke teman-teman, jadi kalau kita ingin mengecek
ada nggak sih lowongan pekerjaan yang sedang buka di Pertamina Gas Negara? Kita bisa mengklik kolom ini ya. Kita pilih yang bagian company profile. Kita cari perusahaan yang akan kita cari, kita cek lowongannya ya. Nah, saat ini sedang open adalah perusahaan gas negara ya, kita klik. Masih proses ya teman-teman, membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena mungkin memang banyak yang mengakses. Oke, coba kita refresh lagi biar lebih cepat. Nah, di perusahaan gas negara ini ada beberapa lowongan ya. Salah satunya adalah senior staff corporate sekretaris, dan ini ada 37 orang yang sudah mengelamar untuk posisi ini ya. Untuk job deskripsi adalah tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut ya: menyusun draft hasil rapat direksi dan atau rapat gabungan direksi yang mengundang komisaris dan lain sebagainya lah. Jadi teman-teman bisa membaca sendiri. Kemudian untuk persyaratan yang diminta adalah usia maksimal 30 tahun, penutupan lowongan, kemudian minimal S1 semua jurusan dan lain sebagainya ya. Ini grade date, kemudian ini adalah expired date-nya ya untuk lowongan ini. Jadi kalau teman-teman sudah kira-kira cocok nih antara kualifikasi yang dimiliki dengan posisi ini, jika teman-teman ingin melamar tinggal klik aja apply ya. Ini ada beberapa lowongan ya, jadi teman-teman bisa cek. Jadi teman-teman nanti silakan ya dibaca satu persatu untuk lowongan ini, kira-kira antara background pendidikan dengan kualifikasi yang di persyaratan tuh lebih mengarah kemana sih gitu. Jadi kemungkinan untuk diterima tuh lebih besar daripada kita asal melamar ya. Kemudian kita juga harus pertimbangkan nih area penempatan yang seperti itu. Kalau misalnya kita domisili di Sumatera ya ada baiknya untuk mencari di area Sumatera, karena kalau misalnya domisili Sumatera terus penempatannya di Pulau Jawa kan mungkin akan menjadi pertimbangan tersendiri ya seperti itu. Kemudian kita juga sebaiknya melihat dari berapa orang sih yang sudah melamar, sehingga kalau semakin sedikit yang melamar kan semakin besar kemungkinan kita untuk diterima ya seperti itu ya. Jadi untuk persyaratannya sendiri teman-teman udah pada tahu ya, seperti yang saya sampaikan di awal video bahwa program PPS ini atau bimbingan profesi sarjana itu dikhususkan untuk teman-teman yang berpendidikan S1 dengan umur maksimal 30 tahun ya pada saat melamar. Kemudian untuk program PPA adalah bimbingan praktisi ahli, dikhususkan untuk teman-teman yang berpendidikan D3 dengan usia maksimal adalah 25 tahun ketika melamar ya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang melihat video ini ketika nanti melamar adalah salah satu yang diterima ya, seperti itu ya. Kemudian nanti sampai bertemu di lokasi project yang sesungguhnya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.